انشر الخير في إندونيسيا. إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم. Indonesia adalah negara terbesar. Negara Indonesia berhati mulia. Membawa makanan segar untuk bule ini. Wah. Islam di Indonesia menjadi alasan Mas Bule menjadikan Lombok sebagai tempat favoritnya. One of my favorite things about Indonesia. Jujur ya guys, selama ini boleh banyak yang salah paham soal Islam, apalagi tentang Islam di Indonesia. Tapi setelah mereka lihat sendiri, gila guys, mereka langsung diam, kagum dan ngaku toleransi kayak di Indonesia gak ada tandingannya di seluruh dunia. Yuk kita simak video ini. انشر الخير في إندونيسيا. إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم. Indonesia adalah negara terbesar. Negara Indonesia berhati mulia. Ini adalah menurut pandangan orang dari luar tentang Islam, negara Islam yang ada di Indonesia. من حيث عدد السكان وفيكم الخير الكبير والقاسم المشترك بين إخواننا في إندونيسيا هو القلب الطيب. أغلب إخواننا في إندونيسيا قلوبهم طاهرة طيبة، فاحذروا الفرقة وكونوا يدا واحدة وأحبوا بعضكم البعض. وأنت علم إخوانك، علمهم كتاب الله، علمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Penulis novel bestseller Elizabeth Gilbert menceritakan pengalaman ia melihat wajah Islam yang sesungguhnya saat mengunjungi Indonesia. Okay. Describe a moment when you experienced true and pure grace and you knew it. I was in Indonesia. I was going through my horrible divorce. I was 31. I was in a terrible depression. I took myself to this tiny little island and decided I needed to spend 10 days in silence to try to have a truth and reconciliation hearing with myself because I was so full of shame and pain. I decided I wouldn't speak, not a word, for 10 days, and I didn't know anybody. I went and got a hut on a beach in this tiny little, very poor fishing island off of Lombok in Indonesia. And I got terribly, terribly sick with food poisoning. And my plan was to walk around the island every day because it was a tiny little island. And there was this one woman, this Muslim woman. Wanita Muslim when I say datang. this island was poor, I mean what these people fished that day is what they ate for dinner that night. You know, and this one woman on the other side of this island used to see me walking, and she would put her hand on her heart and smile at me when I walked by, and I would do the same to her. And then I got really sick, and I was stuck in my cabin, dehydrated, terrified. I actually thought I had malaria, you know, and far away from anyone who knew me. And this woman came and found me. Something in her knew that I wasn't well. She'd seen me, and she knew I wasn't doing well anyway. But when she didn't see me on my daily walk, she came and knocked on my door, and saw the condition that I was in, and went like this, and came back an hour later with fresh food and fresh water for me. And I just started crying in her arms, and she held me in her arms like I was her child, and just rocked me and took care of me. Did you even know her name? Didn't know her name. Tanpa tahu siapa nama. And by the way, tidak tahu namanya. she is my face of Islam. Dialah wajah Islam bagiku. You know, whatever conversation in the Apapun world perdebatan yang terjadi di dunia about Islam, she is my tentang face Islam, of Islam. dialah wajah Islam buatku. Itulah rahmat paling agung. Wah. She had no relationship with me whatsoever, owed me nothing. This is truly God working through somebody's kindness. Ini boleh guys terkesima yang melonggo tentang kebaikan orang Indonesia, terutamanya yang membantu bule ini, yaitu dari wanita Islam. Dia mengatakan dalam keadaan aku tidak tahu apa-apa, kondisi yang tidak baik-baik, tidak sehat, tetapi wanita Islam inilah datang membantu, memberikan makanan, merawat dan sebagainya, dan itu membuatkan wanita bule ini rasa terharu dengan kebaikan wanita Islam yang membantu bule ini guys. Wah, ini adalah menurut pandangan orang bule ya guys ya. Oke, next. Di Rusia kalian juga makan pakai tangan tidak? Enggak. Biasanya pakai sendok. Oke, pakai sendok. Tapi sama dengan Eropa, Swedia lah. Hebat ya, bisa berbahasa Indonesia. Dua-dua bukan dari Indonesia guys. Tapi sini udah biasa ya pakai tangan. Dulu saya tidak bisa, tidak pintar makan pakai tangan. Oke. Sekarang mereka ketawain saya.
Tapi saya selalu tetap makan, tapi selalu diketawain sama teman-teman. Oke. Mereka ketawa lihat saya karena kaku. 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 Oke. Kaku? Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, namanya? Like clumsy. Semenjak aku memilih agama Islam, temanku pernah nanya, apakah aku nggak kangen sama lifestyle-nya aku sebelumnya? Alhamdulillah teman-teman, sama sekali nggak ada rasa rindu dan menurut aku bahagia itu bisa dicari pakai cara Islami. Dan penilaiannya beda jauh sama yang bahagia dari hal-hal haram. Apalagi pas aku tinggal di Rusia mulai kecil, bisa lihat sendiri orang-orang yang sering cari kesenangan haram, mereka seperti hancur di dalam. Semoga teman-teman muslim dan aku bisa tetap istiqomah. Amin, amin. Emang bule Islam. Emang bule Jadi Islam. aku sering banget dapat pertanyaan kayak gini dan banyak orang yang komen. Mungkin juga gara-gara aku ikut puasa, tapi bantu jawab. Aku belum seorang muslimah dan aku belum mualaf. Aku tahu aku udah lebih dari berbulan-bulan ngomong kayak gini, tapi belajar tentang agama itu butuh waktu. Karena aku juga nggak seenaknya bisa pindah agama. Karena agama itu bukan bercandaan gitu. Aku juga nggak mau pindah gara-gara pasangan aku atau omongan orang lain atau konten. Itu agama itu bukan bercandaan. Jadi kalau misalnya hati aku udah siap dan aku udah cukup banyak belajar tentang agamanya, mungkin siapa tahu di masa depan aku akan mualaf. Tapi yang penting aku mengenal dulu agamanya dan aku udah cukup tahu tentang agamanya biar aku bisa mualaf. Jadi semoga aku bantu jawab, aku belum Islam. Pernah main bola dengan anak-anak Indonesia, Oleh Romeni kagum dengan mereka yang pulang pas sholat maghrib. Ya, belum lama ini Oleh Romeni mengungkapkan kekagumannya dengan toleransi di Indonesia. Dia berkata, sangat menakjubkan saat tempat ibadah berbunyi, semua anak-anak yang bermain pergi ke sana. Di lapangan tersisa 2 orang anak yang bernama Mikael dan Badon. Aku tanya kenapa tidak ikut yang lain. Mereka menjawab, mereka beragama Kristen. Aku kagum dengan toleransi di sini yang sangat kuat. Toleransi. Azan, guys. Reaksi boleh pertama kali dengar azan. Islam di Indonesia menjadi alasan Mas Bule menjadikan Lombok sebagai tempat favoritnya. One of my favorite things about Indonesia. This is what I hear just outside my bedroom. Terutama karena suara tarhim dan adzan yang menggema hingga terdengar jelas di kamarnya. Sebagai seorang mu'alaf, ia jarang menemukan hal seperti ini di negara asalnya. Namun, saat tiba di Lombok, Indonesia, ia merasakan kedamaian yang tak ternilai saat lantunan tarhim dan adzan berkumandang di setiap penjuru. Alhamdulillah, I'm so blessed. Now it will be the call to prayer. Boleh mualaf, guys. Maghrib time. I better go. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Subhanallah, anywhere you go in Lombok, you hear this sound. Bule ini bahagia mendengar suara menggema di Lombok. Fakta di baliknya bikin lebih terharu. Salah satu netizen memberikan fakta bahwa Mas Bule dan teman-temannya menyumbangkan mainan untuk anak-anak di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah. Mainan yang disumbangkan termasuk sepeda dan berbagai mainan lainnya. Masya Allah, brother. Saat hatinya bergetar oleh gema suara tarhim di Lombok, mereka pun tergerak untuk memberikan kebaikan di sana.
Wah. Masya Allah. Masya Allah. Itulah kenapa bule bahagia ya. Banyak bule dari luar negeri awalnya mikir Islam itu identik dengan kekerasan, ketat atau bahkan ekstrem. Tapi pas mereka datang ke Indonesia, persepsi itu langsung hancur total. Mereka lihat sendiri ya guys, bagaimana Muslim Indonesia bisa ramah, terbuka, menghargai perbedaan dan tetap taat dalam beragama tanpa harus memusuhi orang lain. Boleh langsung guys terdiam karena apa yang mereka lihat jauh dari bayangan negatif yang selama ini mereka percayai. Boleh terkejut guys ketika lihat umat Islam di Indonesia bisa hidup berdampingan harmonis dengan penganut agama lain. Ada masjid megah berdiri di samping gereja guys. Ya, pura bahkan vihara, hari raya umat lain dirayakan dengan saling menghormati. Boleh langsung ya ngerasa malu sendiri karena di banyak negara lain hal sekecil ini malah sering jadi sumber perpecahan. Indonesia malah ngasih contoh nyata bagaimana keberagaman itu bisa bikin bangsa makin kuat. Islam di Indonesia bukan cuma soal ibadah, tapi udah melekat dalam budaya sehari-hari, penuh keramahan, gotong royong dan rasa kekeluargaan yang kuat. Saat boleh ngerasain langsung ya suasana Ramadan di Indonesia, misalnya mereka kaget ada buka puasa bersama, berbagi makanan ke tetangga tanpa memandang agama. Sikap sosial ya kayak gini bikin boleh sadar Islam di Indonesia itu penuh cinta kasih, bukan kekerasan. Mereka sampai heran guys ya, kenapa media dunia jarang memberitakan sisi indah ini yang ada di Indonesia. Oke guys, kalau mau dirangkum dari semua poin tadi jelas banget ya. Poin pertama, boleh awalnya salah paham soal Islam, tapi kenyataannya di Indonesia justru penuh kedamaian. Poin kedua, toleransi di Indonesia itu nyata banget sampai boleh pun nunduk malu ya guys. Dan poin ketiga, budaya Islam di Indonesia berhasil membuktikan bahwa Islam itu indah, ramah dan penuh kasih. Kalau ada pendapat atau pengalaman ingin dibagikan guys, tulis saja di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.